Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan tentang metode sistem antrian dan metode Hungarian dalam riset operasional. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Roro Jessy Fidarea dengan NIM 1905 12 14 059 dan teman saya bernama Viryal Bahitila dengan NIM 1905 12 14 098. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang latar belakang makalah ini, yaitu riset operasional adalah suatu metode yang memiliki tujuan untuk menentukan arah yang optimal dari sebuah masalah keputusan di bawah pembatasan sumber daya yang terbatas keberhasilannya. Jadi, riset operasional ini digunakan untuk mencari nilai maksimal, misalnya profit, performa, atau nilai minimal yang kerugian resiko biaya, dan lain sebagainya dari sebuah fungsi objek. Hal ini itu biasanya terjadi pada suatu permasalahan seperti mengantri. Kita sering dengar mengantri. Nah, kita akan menggunakan metode dalam riset operasional untuk memecahkan masalahnya. Lanjut, kita akan masuk ke bab selanjutnya. Nah, pada bab kedua ini yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama ada riset operasional. Menurut Operation Research Society of America pada tahun 1976, riset operasi berkaitan dengan menentukan pilihan secara ilmiah bagaimana merancang dan menjalankan sistem manusia, mesin secara terbaik. Biasanya membutuhkan alokasi sumber daya yang langka. Kemudian yang kedua yaitu ada sistem antrian. Analisis antrian pertama kali diperkenalkan oleh A.K. Erlang pada 1910 yang mempelajari fluktuasi permintaan fasilitas telepon dan keterlambatan pelayanan karena dalam waktu yang sibuk, operator sangat kewalahan untuk melayani para penelepon secepatnya, sehingga para penelepon harus antri menunggu giliran mungkin cukup lama. Saat ini, analisis sistem antrian banyak diterapkan di bidang bisnis, yaitu seperti bank, swalayan, lalu pada bidang industri, seperti pelayanan mesin otomatis, lalu pada bidang transportasi seperti pelabuhan udara atau bandara, atau pelabuhan laut, jasa-jasa pos, dan yang terakhir pada pelayanan sosial seperti rumah sakit atau puskesmas. Kemudian yang ketiga ada metode Hungarian. Menurut Harold Kuhn pada 1955 menemukan bahwa metode Hungarian adalah salah satu algoritma yang digunakan untuk menyelesaikan persoalan masalah atau assignment. Kemudian kita langsung aja ke bab ketiga yaitu bab metodologi. Metode yang digunakan untuk menyelesaikan suatu kasus khusus dari program linear adalah dalam makalah ini adalah metode sistem antrian dan metode Hungarian. Kedua metode ini mungkin terdengar asing, namun sebenarnya metode ini sering terjadi di kehidupan kita sehari-hari. Untuk menganalisis penelitian makalah ini, kami telah mengumpulkan data-data untuk memperoleh informasi yang kemudian kita implementasikan menggunakan metode sistem antrian dan metode Hungarian ini. Nah, yang pertama yaitu analisis antrian yang merupakan bentuk analisis probabilitas. Karakteristik operasional ini menghasilkan statistik operasi yang digunakan oleh manajer untuk mengambil keputusan dalam suatu operasi yang mengandung masalah antrian. Antrian yang panjang seringkali kita jumpai di bank saat nasabah mengantri di teller untuk melakukan transaksi, di supermarket saat pembeli mengantri untuk melakukan pembayaran ke kasir, di bandara saat para calon penumpang melakukan check-in, dan lain-lain. Untuk mempertahankan pelanggan, organisasi tersebut harus memberikan pelayanan yang terbaik. Salah satunya pelayanan yang baik yaitu memberikan pelayanan yang cepat sehingga pelanggan tidak perlu menunggu atau mengantri terlalu lama. Nah, ketika situasi ini terjadi, bentuk analisis alternatifnya adalah simulasi, di mana sistem antrian yang nyata dalam kehidupan sehari-hari disimulasikan melalui model matematika yang terkomputerisasi.
Menurut Haig pada 1967, misal kedatangan diasumsikan terjadi dengan kecepatan rata-rata konstan dan bebas satu sama lain, maka probabilitas N kedatangan dalam waktu T dinyatakan dengan formula seperti berikut. Dengan keterangan lambda yaitu rata-rata kedatangan persatuan waktu, T merupakan periode waktu, M merupakan jumlah kedatangan dalam waktu T, P, NT probabilitas N kedatangan dalam waktu T. Kemudian model antrian satu saluran satu tahap yang pada model ini kedatangan dan keberangkatan mengikuti distribusi Poisson dengan tingkat 1 dan mu. Nah, di sini ada beberapa kategori atau contoh. Yang pertama, probabilitas terdapat K atau lebih mengantri dalam sistem adalah seperti rumus berikut. Kemudian rata-rata banyaknya pengantri dalam sistem. Yang ketiga, rata-rata banyaknya pengantri yang sedang antri. Yang keempat, rata-rata waktu menunggu dalam sistem. Yang kelima, rata-rata waktu antri. Dan yang terakhir, proporsi waktu nganggur pelayan. Yang selanjutnya yaitu metode Hungarian. Metode Hungarian itu di mana metode ini dilakukan analisis penugasan kinerja operator karena adanya ketidaksesuaian penempatan pekerja pada masing-masing operator. Jadi untuk menyelesaikan atau mencari solusi masalah, digunakan suatu metode yang disebut metode Hungarian dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, mengubah matriks awal menjadi matriks opportunity cost. Yang kedua, matriks SCM terus dikurangi untuk mendapatkan total opportunity cost matrix. Yang ketiga, melakukan task optimality top dengan menarik sejumlah minimum garis horizontal dan vertikal untuk meliputi seluruh elemen bernilai 0. 4. Jika belum optimal, maka lakukan revisi TOCM dengan memiliki elemen terkecil yang belum terliputi garis untuk mengurangi seluruh elemen yang belum terliput. Kemudian, tambahkan jumlah yang sama pada seluruh elemen yang mempunyai dua garis yang saling bersilangan. Setelah itu, lakukan kembali langkah ketiga sampai diperoleh solusi optimal. Beberapa hal yang harus dipelajari dalam menyelesaikan masalah penugasan yaitu jumlah pekerjaan yang harus diselesaikan, penugasan pekerja ke suatu pekerjaan, dan parameter alokasi yang ditugaskan. Ini model matematikanya dengan kendala seperti ini. Dengan keterangan, Z adalah fungsi tujuan yang dicari nilai optimumnya, N, jumlah tugas yang akan diselesaikan, X, penugasan dari sumber 1 ke tujuan, C, parameter alokasi dari sumber 1 ke tujuan. Kita akan masuk ke bab pembahasan. Langsung aja di sini yang pertama yaitu ada studi kasus metode sistem antrian. Dengan contoh soal seperti Pertamina mengoperasikan satu buah pompa bensin dengan satu orang pekerja yaitu Bambang. Rata-rata tingkat kedatangan kendaraan mengikuti distribusi Poisson yaitu 15 kendaraan per jam. Bambang dapat melayani rata-rata 20 kendaraan per jam jika diasumsikan model sistem antrian yang digunakan adalah M per 1. Hitunglah yang pertama tingkat intensitas atau kegunaan pelayan. Yang kedua, jumlah rata-rata kendaraan yang diharapkan dalam sistem. Yang ketiga, jumlah kendaraan yang diharapkan menunggu antrian. Yang keempat, waktu yang diharapkan oleh setiap kendaraan selama dalam sistem atau menunggu pelayan. Yang terakhir yaitu waktu yang diharapkan oleh setiap kendaraan untuk menunggu dalam antrian. Berikut adalah penyelesaian. Yang pertama, diketahui sebuah tabel agar mempermudah dalam melakukan perhitungan, yaitu diketahui LS merupakan jumlah sistem, LQ merupakan jumlah antrian, WS merupakan lama sistem, WQ merupakan lama antrian. Dengan lambdanya 15 dan mu-nya sama dengan 20. Yang pertama,
tingkat intensitas kegunaan atau pelayanan. Rho sama dengan lambda per mu sama dengan 15 per 20 dengan hasil 0,75. Jadi selama 75% Bambang sibuk melakukan pelayanan, sedangkan sisanya yaitu 25% ia habiskan untuk beristirahat. Yang kedua, jumlah rata-rata kendaraan dengan LS sama dengan lambda per mu min lambda sama dengan 15 per 20 per 20 min 15 sama dengan 3. Jadi kendaraan yang diharapkan ada dalam sistem yaitu 3 kendaraan. Yang ketiga, jumlah kendaraan yang diharapkan menunggu antrian yaitu LQ lambda kuadrat per mu kurung mu min lambda sama dengan 15 kuadrat 20 kali 20 min 15 sama dengan yaitu hasilnya 2,25. Jadi kendaraan yang diharapkan menunggu antrian yaitu 2,25. Yang keempat, waktu yang diharapkan oleh setiap kendaraan selama dalam sistem yaitu WS 1 per mu min lambda sama dengan 1 per 20 min 15 sama dengan 0,2 jam. 0,2 jam sama dengan 12 menit. Jadi waktu yang diharapkan oleh setiap kendaraan selama dalam sistem yaitu 12 menit. Dan yang terakhir, waktu yang diharapkan oleh setiap kendaraan untuk menunggu dalam antrian yaitu WQ dengan lambda per mu min lambda sama dengan 15 per 20 kali 20 min 15 dengan hasil 0,15 jam. 0,15 jam. Selanjutnya, studi kasus metode Hungarian. Jadi, suatu perusahaan kecil mempunyai 4 pekerjaan yang berbeda untuk diselesaikan oleh 4 karyawan. Biaya penugasan seorang karyawan untuk pekerjaan yang berbeda karena sifat pekerjaan yang berbeda-beda. Setiap karyawan mempunyai tingkat keterampilan, pengalaman kerja, dan latar belakang pendidikan serta latihan yang berbeda, sehingga penyelesaian pekerjaan yang sama oleh para karyawan yang lainnya juga karyawan yang berbeda. Biaya penugasan untuk masing-masing pekerjaan adalah sebagai berikut. Ini tabelnya. Yang pertama yang kita lakukan adalah merubah matriks biaya menjadi matriks opportunity cost, yaitu dengan memilih elemen terkecil dari setiap barisnya dari matriks biaya mula-mula untuk mengurangi seluruh elemen. Jadi ini caranya. Yang kita pilih setiap barisnya matriks yang paling kecil. Selanjutnya, setelah kita udah memilih matriks yang paling kecil, kita akan kurangi setiap baris biayanya, setiap kolom biayanya. Selanjutnya kita akan lanjut ke cara kedua, yaitu reduce cost matrix. Reduce cost matrix di atas selalu dikurangi untuk mendapatkan total opportunity cost matrix. Hal ini dicapai dengan memilih elemen terkecil dari setiap kolomnya pada reduce cost matrix untuk mengurangi seluruh elemen dalam kolom-kolom tersebut. Pada contoh, hanya dilakukan pada kolom 3, karena semua kolom lainnya telah mempunyai elemen yang bernilai 0. Bila langkah pertama telah menghasilkan paling sedikit satu nilai 0, pada setiap kolom langkah kedua ini dihilangkan. Nah, ini langkah yang kedua, itu sekarang kita lanjut ke kolomnya, dikurangi dengan nilai yang paling kecil dari yang atasnya. Selanjutnya, langkah ketiga. Mencari schedule penugasan dengan suatu total opportunity cost 0 untuk mencapai penugasan yang dibutuhkan 4 independen dalam matriks. Ini berarti setiap karyawan harus ditugaskan hanya untuk satu pekerjaan dengan opportunity cost 0 atau setiap pekerjaan harus diselesaikan hanya oleh satu karyawan. Prosedur praktis untuk melakukan task optimalisasi dengan menarik sejumlah minimum garis horizontal atau vertikal untuk meliputi seluruh elemen bernilai 0 dalam total opportunity cost matrix. Jadi kita tarik yang sudah memiliki nilai 0, ini 0,2 ditarik, ini 0 ditarik kayak gitu. Jumlah garis yang dapat ditarik hanya 3, jadi tidak sama dengan jumlah baris atau kolom yang ada yang merupakan belum optimal. Lalu kita lakukan lagi eksperimen cara-cara yang sebelumnya, pilih elemen terkecil yang meliputi garis-garis
cost terendah untuk mengurangi seluruh elemen yang belum terliputi. Kemudian, tambahkan dengan jumlah yang sama pada seluruh elemen yang mempunyai 2 garis yang bersilangan. Masukkan hasil ini pada matriks. Nah, ini kita lakukan lagi hal-hal yang sama seperti ini. Selanjutnya, jadi garis itu sama dengan dimensi matriks yang merupakan solusi optimal. Gitu. Jadi jumlah garis yang dapat ditarik tadi 4 sehingga sudah optimal. Lalu kita tentukan nilai nolnya untuk menghitung hasil nilai optimum biaya yang sesuai dengan penugasan karyawan. Nah, karena kita sudah mendapatkan nilai optimumnya, tinggal di jumlah di total semua, sehingga total biaya optimal yang dikeluarkan oleh perusahaan dengan pembagian tugas tersebut di atas sebanyak 65. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.